Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk topik hari ini adalah teori produksi. Pokok bahasan kita meliputi teori-teori, pengertian dan konsep produksi, jenis-jenis biaya produksi, dan skala ekonomis produksi. Kita awali pemahaman terhadap definisi produksi bahwa produksi itu merupakan fungsi dari sejumlah faktor-faktor produksi yang terdiri dari modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan teknologi. Produksi dapat dilihat dari sudut pandang mikro dan juga sudut pandang makro. Sudut pandang mikro, produksi dimaknai sebagai kegiatan menghasilkan produk-produk tertentu yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan dari sudut makro, produksi adalah kegiatan menghasilkan berbagai jenis barang ataupun komoditas di sebuah wilayah, di sebuah negara, atau dari sekumpulan industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan dalam arti luas. Dalam kita membahas teori produksi, kita perlu terlebih dahulu memahami klasifikasi dari teori produksi ini. Bahwa teori produksi dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Dan yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Apa beda dari kedua teori ini? Teori produksi dengan satu faktor berubah artinya perubahan hanya terjadi pada satu faktor tertentu, sementara faktor-faktor lainnya adalah tetap. Misalnya, kita ingin mencari hubungan antara berbagai macam faktor terhadap tingkat produksi dengan mengubah atau memberikan variasi terhadap faktor tenaga kerja. Sementara faktor modal adalah tetap, sehingga kita nantinya bisa mengetahui berapa besar kontribusi dari faktor tenaga kerja untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Sedangkan teori produksi dengan multifaktor atau dua faktor berubah adalah sebuah konsep yang kita gunakan untuk mendapatkan hubungan faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi dengan mengubah lebih dari atau sama dengan dua faktor. Misalkan, kita akan mencari kombinasi yang terbaik antara faktor tenaga kerja dengan faktor modal untuk mendapatkan tingkat produksi yang terbaik dari barang tertentu. Nah, inilah dua klasifikasi teori produksi yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kita mulai dengan mempelajari bagaimana cara kerja dari teori produksi dengan satu faktor berubah. Untuk menjelaskan teori produksi dengan satu faktor berubah, saya akan mendeskripsikannya dalam sebuah ilustrasi data dalam tabel berikut. Saudara bisa lihat dalam tabel ini ada dua faktor produksi yang akan dilibatkan di dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, faktor tanah sebagai modal, dan yang kedua, faktor tenaga kerja
Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa teori produksi dengan satu faktor berubah, kita hanya mengubah satu faktor saja, sementara faktor lainnya tetap. Di sini kita akan mengubah faktor tenaga kerja, sementara faktor tanah adalah tetap. Di data, saudara bisa lihat dari keseluruhan baris, tanah itu nilainya tetap 1 hektar, sementara tenaga kerja akan kita ubah-ubah dari 1 sampai dengan 10 orang. 3 kolom berikutnya ada tertulis terminologi atau frasa produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata, semua dalam satuan unit. Mari kita baca tabel ini untuk bisa menjelaskan makna dari teori produksi dengan satu faktor berubah tersebut. Awal kita punya modal 1 hektar dan kita mempekerjakan 1 orang tenaga kerja di lahan pertanian. Katakanlah ini sebuah kasus pengelolaan lahan pertanian. Produksinya 150 unit. Maka di sini produksi marginalnya 150 unit. Produksi total ini adalah data given diberikan, sementara produksi marginal berasal dari kalau sebelumnya kita tidak punya tanah, kita tidak punya tenaga kerja, atau di sini katakanlah kita punya tanah tapi kita tidak punya orang yang bekerja, maka produksi totalnya adalah 0. Ketika kita pekerjakan 1 orang tenaga kerja, maka kita bisa memproduksi 150 unit. Maka produksi marginalnya adalah 150, yang berasal dari 150 dikurang 0. Sementara produksi rata-rata adalah produksi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Produksi totalnya adalah 150, tenaga kerjanya 1 orang, maka produksi rata-ratanya adalah 150 unit. Kemudian, saudara berpikir ingin mengembangkan pengelolaan lahan pertanian ini dengan menambah tenaga kerja. Dari 1 orang, saudara tambah 1, sehingga jumlah tenaga kerja saudara saat ini adalah 2 orang. Hasil produksinya adalah 400 unit. Maka produksi marginal saudara adalah 400 dikurang dengan 150. 400 adalah kemampuan saudara memproduksi saat ini dengan pekerja sebanyak 2 orang. 150 berasal dari produksi total ketika saudara mempekerjakan hanya 1 orang. Kenaikan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang meningkatkan produksi sebesar 250. Itulah yang kita sebut sebagai produksi marginal. 400 dikurang 150 sama dengan 250 unit. Dan berapa produksi rata-rata? Produksi rata-rata adalah produksi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang saudara pekerjakan, yaitu 2 orang, sehingga produksi rata-rata saudara sekarang menjadi 200 unit. Sebelumnya 150, sekarang 200 unit. Kita baca yang baris ketiga. Tanahnya tetap 1 hektar. Kemudian saudara berpikir menambah 1 lagi pekerja. Yang awalnya 2 sekarang menjadi 3. Sehingga produksi total saudara memang meningkat dari 400 menjadi 810 unit. Maka produksi marginal saudara akan meningkat menjadi 410 yang berasal dari 810 dikurang 400. 810 adalah produksi total saat ini, 400 adalah produksi total ketika kita mengoperasikan atau mempekerjakan di lahan pertanian kita hanya 2 orang pekerja. Sedangkan produksi rata-rata saudara juga meningkat, yaitu 810 dibagi dengan 3 orang pekerja menjadi 270. Pola ini terus naik.
menjadi 4 orang pekerja, 5 orang pekerja, 6 orang pekerja, 7 orang pekerja, 8 orang, 9, sampai dengan 10 orang pekerja. Semakin meningkat jumlah tenaga kerja di lahan pertanian saudara, ternyata produksi totalnya pada akhirnya akan menurun. Puncak produksi total itu terbesar ketika jumlah pekerja saudara itu adalah 8 orang. Begitu saudara tambah lagi menjadi 9, menurun dia menjadi 1440, yang sebelumnya 1520. Saudara tambah lagi 1 orang lagi menjadi 10 orang pekerja, menurun lagi jumlah produksi total saudara. Demikian juga produksi marginalnya. Demikian juga produksi rata-ratanya. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa hubungan antara satu faktor produksi terhadap produksi total tidak berbanding lurus. Apabila saudara menambah jumlah tenaga kerja, pada titik tertentu jumlah produksi total saudara justru akan menurun. Nah, apa yang bisa kita jelaskan dari fenomena ini? Nah, ini menunjukkan bahwa optimisasi jumlah tenaga kerja adalah penting. Penggunaan resource adalah penting. Kita tidak bisa memaksimumkan jumlah produksi dengan cara memaksimumkan penggunaan sumber daya, karena sumber daya itu hakikatnya adalah terbatas. Di sini kita kembali kepada teori efisiensi. Nah, demikian cara kita memahami hubungan faktor-faktor produksi dengan produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Kita sudah mencari tahu karakteristik dari teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, bagaimana dua faktor berubah? Perubahan dua faktor produksi untuk menjelaskan teori produksi ini dapat kita pelajari dari ilustrasi berikut. Di sini ada tabel dan ada grafik. Pada tabel tertulis di situ gabungan huruf A, B, C, dan D. Dan ada kolom tenaga kerja 1, 2, 3, 6. Kemudian ada kolom modal 6, 3, 2, 1. Tertulis tenaga kerja dan modal. Contoh ini mengilustrasikan kepada kita tentang bagaimana kombinasi penggunaan dua faktor produksi ini kita ubah faktor tenaga kerja sekaligus dengan faktor modal, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat produksi. Inilah yang dijelaskan oleh teori produksi dengan dua faktor berubah. Untuk memproduksi 1000 unit, saudara lihat pada grafik IQ 1000, maka kombinasi dari tenaga kerja dan modal sebagaimana yang dapat kita lihat pada tabel dan grafik tersebut. Bisa kita menggunakan kombinasi 1 tenaga kerja 6 modal, itu kombinasi A, atau 2 tenaga kerja 3 modal, kombinasi B, kombinasi C, dan kombinasi D, dan seterusnya. Ketika saudara ingin menaikkan jumlah produksinya itu menjadi 2000, maka saudara bisa tambahkan sebagaimana grafik IQ1 2000. Bila kita perhatikan IQ dari 1000 menjadi 2000, artinya perubahan tingkat produksi yang awalnya 1000 menjadi 2000 akan mengubah kebutuhan salah satu faktor produksi atau kedua-duanya.
Jika saudara tetap bertahap tenaga kerjanya 2, perhatikan titik B, saudara tarik tegak lurus ke atas, maka kita akan temukan modal yang awalnya 3 pada titik B tersebut ya, akan lebih dari 3. Kenapa? Karena memang tingkat produksi kita naikkan dari 1000 menjadi 2000 dan seterusnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah kurva produksi sama atau isu Quant. Ini adalah salah satu fenomena yang dapat memberikan pemahaman kepada kita makna dari teori produksi dengan 2 faktor berubah. Pada penjelasan sebelumnya kita bicara isu Quant dalam konteks mendapatkan tingkat produksi besar dengan kombinasi atau penggunaan sumber daya yang efisien. Demikian juga dalam konteks biaya. Perusahaan akan berupaya untuk meminimumkan biaya produksi. Di sini akan dikenal dengan istilah garis biaya sama atau isu cost. Apa itu isu cost? Isu cost atau garis biaya sama ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Pada grafik kita bisa lihat ada tenaga kerja dan ada modal. Kita ambil titik A, kombinasi 4-2. Tenaga kerja 4, modal 2. Ini adalah kombinasi atau gabungan penggunaan dari sumber daya yang paling optimal, karena berada pada salah satu titik di dalam garis biaya. Nah, apabila saudara meningkatkan jumlah produksi, maka garis biaya ini akan saudara naikkan sejajar, sebagaimana saudara lihat pada TC1, TC2, TC3. TC1 adalah garis biaya yang sejajar dengan TC sebagai akibat dari upaya saudara meningkatkan produksi. Maka biaya produksi yang optimal harus berada pada garis biaya sama TC1, dan demikian juga untuk TC2. Ini adalah fenomena yang juga menjelaskan kepada kita bahwa pengendalian biaya produksi itu dapat dilakukan dengan menggambarkan garis biaya sama ini. Dari apa yang sudah kita jelaskan tentang jumlah produksi dan biaya produksi, maka muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa memaksimumkan produksi dengan sekaligus meminimumkan biaya produksi. Sebenarnya ada 2 hal yang akan muncul pertanyaan. Mana yang akan saudara utamakan? Memaksimumkan produksi sehingga saudara bisa mengisi peluang-peluang pasar yang ada sebagai akibat dari peningkatan permintaan, atau saudara meminimumkan biaya sedemikian rupa sehingga harga barang saudara itu bisa lebih murah, yang juga akan memicu peningkatan permintaan. Tentu jawabannya adalah kedua-duanya. Titik optimisasi itu harus kita dapatkan di sini. Perhatikan grafik berikut. Ada 2 faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Kemudian kita punya garis biaya produksi, isu Quant, dan kita juga punya isu cost, garis biaya sama, isu Quant, garis jumlah produksi. 2 hal yang patut saudara perhatikan adalah titik E dan titik P. Titik E adalah titik maksimum jumlah produksi yang bisa saudara lakukan, sedangkan titik P adalah titik minimum biaya. Itu titik paling minimum biaya ya, karena kalau saudara kurang dari P, maka saudara tidak akan mampu menghasilkan produksi yang maksimum. Ya, biaya saudara minimum tapi produksinya justru jadi
kurang dari maksimum. Prinsip ini sama seperti teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu garis pengeluaran biaya dan juga kurva kepuasan sama. Prinsipnya itu sama. Teori ini menjelaskan dengan prinsip kerja yang sama. Jadi intinya, kalau saudara ingin meminimumkan biaya, maka titik P lah yang akan menjadi acuan. Dan kalau saudara ingin memaksimumkan produksi, maka titik E lah yang akan menjadi acuan. Titik E adalah jumlah paling banyak yang bisa saudara produksi, tapi dengan biaya yang optimal. Efisiensi akan tercapai di titik E. Demikian juga, kalau saudara ingin memproduksi jumlah barang dengan anggaran yang minim, titik P yang jadi pilihan. Tapi di situ saudara juga akan bisa menghasilkan sejumlah barang yang relatif maksimum. Bandingkan titik P dan E ini dengan titik A. Di atas itu bisa saudara lihat. Atau bandingkan dengan titik B yang di bawah kanan. Titik A dan titik B tidak bersinggungan pada garis biaya dan garis produksi, sehingga titik A dan titik B adalah titik kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi yang tidak efisien. Setelah kita menjelaskan dan memahami ciri khas atau karakteristik dari produksi dalam kaitan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya, saatnya kita mempelajari konsekuensi dari kegiatan produksi tersebut dalam bentuk biaya produksi. Apa saja sebenarnya jenis-jenis dari biaya produksi tersebut? Ini adalah dasar-dasar dari jenis biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Jadi semua pengeluaran ini dikenal dengan namanya total cost atau biaya total, yaitu keseluruhan biaya yang muncul dari kegiatan memproduksi sejumlah barang. Biaya total ini terdiri dari biaya tetap dan biaya berubah atau variable cost dan fixed cost. Biaya tetap adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Misalnya, membeli mesin, biaya investasi. Sementara biaya variabel atau biaya berubah total variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, atau bergantung kepada berapa banyak jumlah barang yang akan saudara buat. Jadi perbedaan fixed cost dengan variable cost, fixed cost tidak biaya yang dikeluarkan yang tidak dipengaruhi oleh berapa banyak barang yang diproduksi. Sementara variable cost adalah biaya yang kita keluarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang besarnya bergantung kepada berapa banyak barang diproduksi. Jadi variable cost berkaitan dengan volume produksi. Apabila volume produksi besar, maka variable cost menjadi besar. Biaya tetap rata-rata adalah rasio antara biaya tetap total dengan jumlah produksi. Rasio antara biaya tetap total dengan berapa banyak yang diproduksi. Ini biaya tetap rata-rata. Biaya berubah rata-rata sama pemaknaannya, yaitu rasio antara biaya berubah total dengan berapa banyak yang diproduksi. Jadi kita hanya ingin mengetahui kontribusi biaya tetap dalam satu unit produk. Berapa besar kontribusi biaya tetap itu pada satu unit produk. Demikian juga berapa kontribusi biaya variabel dalam satu unit produk, sehingga saudara
punya informasi berapa beban biaya tetap atau berapa beban biaya variabel dalam menghasilkan 1 unit barang. Kemudian kita kenal juga biaya total rata-rata, yaitu rasio antara biaya total dengan jumlah produksi. Jadi biaya totalnya dibagi dengan jumlah produksi. Kalau yang tadi biaya tetapnya bagi produksi, variabelnya bagi dengan produksi. Dan terakhir biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Marginal cost, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi 1 unit. Berapa besar uang yang saudara keluarkan untuk menaikkan jumlah produksi menambah 1 unit. Misal sebelumnya saudara memproduksi 100, sekarang saudara mau produksi 150. 1 unit penambahan itu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Itu adalah marginal cost. Ini adalah contoh untuk kita bisa memahami lebih baik beberapa pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan jenis-jenis biaya. Ada beberapa kolom yang bisa saudara pahami bersama. Kita mulai dari kolom 1, jumlah pekerjanya 0, maka jumlah produksinya 0 ya. Artinya tidak ada yang bekerja, tentu tidak akan ada output. Tapi biaya tetap total itu tetap muncul. Kenapa? Karena memang saudara sudah berinvestasi. Misalnya saudara membeli mesin, tetapi saudara tidak mempergunakan, maka uang saudara keluarkan untuk membeli mesin itulah biaya tetap total. Biaya berubahnya tidak ada karena memang tidak ada aktivitas produksi. Sehingga total biaya sebesar 50 berasal dari biaya tetap total ditambah biaya berubah total. Biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-ratanya tidak ada ya, karena memang tidak ada kegiatan memproduksi. Di baris kedua, ketika kita mempekerjakan 1 orang, sehingga kita bisa memproduksi sebanyak 2 unit barang, biaya tetap totalnya tetap sama 50 ya, karena investasinya sama. Biaya berubah totalnya menjadi 50 ya, karena kita baru memproduksi atau masih menggunakan investasi yang sama. 50 tambah 0 itu 50. Biaya totalnya menjadi biaya tetap total ditambah biaya berubah total, 50 tambah 50 sebesar 100. Biaya marginalnya berasal dari kenaikan 1 unit produk, jadi 50 dibagi dengan 2 unit menjadi 25. Biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap total dibagi dengan berapa banyak yang diproduksi, yaitu 2, jadi 50 bagi 2, 25. Biaya berubah rata-rata, biaya berubah dibagi dengan 2, 50 bagi 2, 25. Biaya total rata-rata, biaya total itu 100 dibagi dengan jumlah produksi 2 menjadi 50. Cara yang sama bisa kita lihat untuk keseluruhan data. Secara umum apa yang bisa kita lihat di sini, saudara akan bisa memperhatikan dengan baik bahwasannya biaya marginal itu polanya bisa dilihat pada titik tertentu yaitu naik dan juga kadang turun. Ini sangat bergantung kepada biaya berubah total, sementara biaya tetap rata-rata itu akan semakin mengecil karena dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi semakin lama semakin besar, sehingga nilai biaya tetap rata-ratanya akan menurun, mengecil. Demikian juga dengan biaya berubah rata-rata, makin lama makin mengecil. Hanya saja pada jumlah pekerja 10, 11, jumlah produksi 47 dan 48 terjadi kenaikan.
Demikian juga dengan biaya total rata-rata. Nah, coba saudara gambarkan data ini dalam bentuk grafik sehingga saudara bisa melihat ciri dari setiap jenis biaya ini. Saudara bisa lihat bagaimana biaya tetap total itu flat ya, sejajar. Kalau sumbu X-nya adalah quantity, sumbu Y-nya adalah rupiah, maka biaya tetap total ini sejajar dengan sumbu X. Sebab berapapun yang kita produksi, nilai rupiah tetap sama, yaitu 50. Sementara biaya berubah total ini akan meningkat ya seiring dengan perubahan-perubahan kenaikan jumlah produksi. Ini akan punya gradien ya, hubungannya antara sumbu X dan Y. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dengan biaya berubah. Jadi biaya berubah total itu bergantung kepada berapa banyak yang diproduksi ya. Semakin banyak yang diproduksi tentu biaya berubah totalnya semakin membesar. Jadi ada gradiennya tadi. Biaya total itu jumlah dari biaya tetap total ditambah biaya berubah total. Itu tentunya akan meningkat sesuai dengan peningkatan dari biaya berubah total. Dan demikian juga untuk jenis biaya lainnya, marginal, tetap rata-rata, berubah rata-rata maupun total rata-rata. Silakan dicoba plotting dalam bentuk grafik sehingga kita bisa membedakan jenis-jenis biaya tersebut yang dikaitkan dengan penggunaan jumlah pekerja maupun jumlah produksi yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang skala ekonomis produksi. Ini berkaitan dengan upaya memaksimumkan jumlah produksi sekaligus ingin meminimumkan biaya produksi. Apa yang dimaksud dengan skala ekonomi? Skala ekonomi adalah pertambahan produksi yang mengakibatkan biaya produksi rata-rata semakin kecil atau semakin rendah. Itu yang disebut sebagai skala ekonomi atau economics of scale. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis ini? Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Contohnya, perusahaan meningkatkan keterampilan para pekerjanya melalui training, pelatihan-pelatihan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan menurunkan biaya produksi, karena pekerja yang awalnya keterampilannya rendah bisa saja memproduksi jumlah barang dengan persentase kecacatan produk besar. Setelah dilatih sehingga keterampilannya meningkat, maka jumlah barang yang cacat ketika diproduksi oleh pekerja ini menjadi menurun. Nah, penurunan jumlah produk yang cacat inilah berkontribusi terhadap penurunan biaya produksi. Upaya yang kedua yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai skala ekonomis adalah pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Misalkan saja perusahaan meminta diskon dalam membeli barang tertentu, tentunya diskon akan diberikan apabila minimal jumlah pembelian terpenuhi. Manfaat dari diskon yang diperoleh oleh perusahaan ini tentunya akan meningkatkan jumlah bahan baku yang tersedia di perusahaan. Peningkatan jumlah bahan baku yang tersedia di perusahaan akan memicu peningkatan jumlah produksi atau jumlah produksinya bisa lebih banyak. Jumlah produksi yang meningkat atau lebih banyak ini akan menurunkan biaya per unit atau unit cost dari produksi tersebut. Upaya ketiga adalah memungkinkan produk samping diproduksi atau byproduct. Ini akan memberikan tambahan income bagi perusahaan. Kita ambil contoh misalnya industri kelapa sawit.
dengan produksi utamanya minyak sawit mentah CPO atau crude palm oil. Produk sampingnya ada cangkang atau PKO dapat diproduksi sehingga perusahaan akan mendapatkan produk samping yang dapat dijual dan akan menjadi sumber income tambahan sedemikian sehingga perusahaan akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Yang keempat, upayanya adalah mendorong pengembangan usaha lain. Contohnya saja, misalkan PT Semen Padang punya bengkel yang didirikan dengan tujuan memproduksi berbagai macam spare part atau peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan produksi semen. Tapi pada sisi lain, ketersediaan sumber daya ini dapat dimanfaatkan dengan memproduksi peralatan-peralatan lain yang bisa dilakukan oleh bengkel tersebut untuk dapat dijual di pasaran. Artinya, memproduksi peralatan-peralatan yang bukan hanya untuk penunjang kegiatan produksi semen, misalkan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh industri lain. Ini adalah salah satu contoh pengembangan usaha lain dari sebuah perusahaan. Kalau ekonomis ini dapat kita hitung dengan menggunakan beberapa data jenis biaya. Kita kembali lagi ke penjelasan sebelumnya terkait dengan jenis-jenis biaya. Untuk bisa menghitung skala ekonomis, kita memerlukan data biaya tetap, biaya variabel, harga barang, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan biaya total. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Pendapatan diperoleh dari harga jual barang per unitnya dikali dengan jumlah barang yang terjual. Nah, nantinya kita akan bisa cari titik optimal sebagai titik skala ekonomis yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan jumlah produksi yang maksimum dan biaya produksi yang minimum. Konsep break-even atau titik impas dapat kita gunakan untuk menjelaskan fenomena skala ekonomis. Kita sudah mengetahui biaya tetap. Biaya tetap dapat dilihat pada gambar ini, fixed cost, sejajar dengan garis unit of production quantity. Kemudian kita tahu variable cost, garis warna hijau, ada gradiennya karena biaya variabel atau biaya berubah ini bergantung kepada kuantiti produksi yang dibuat. Semakin banyak barang kita buat, maka biaya variabel akan meningkat. Biaya total adalah jumlah dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Nah, ini bisa kita lihat garis merah sebagai garis yang menunjukkan total cost atau biaya total. Kemudian data yang kita butuhkan berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dikali dengan harga jual per unitnya. Pertemuan antara garis pendapatan sales revenue dengan total cost disebut dengan break-even point, yaitu sebuah titik yang menjelaskan berapa banyak barang yang harus saudara produksi dan berhasil saudara jual sehingga saudara bisa mengurangi resiko terjadinya kerugian. Artinya laba di sini sama dengan 0. Itu break-even point. Jadi labanya sama dengan 0 karena pendapatan sama dengan total biaya. Maka dalam konteks skala ekonomis, produksilah sejumlah barang yang besar dari titik break-even point. Karena wilayah yang lebih besar dari titik break-even point disebut sebagai area of profit. Artinya, kita akan bisa meminimumkan
biaya, dan juga bisa memaksimumkan produksi dengan asumsi produksi barang kita akan laku terjual semuanya. Nah, ini adalah salah satu cara perusahaan untuk mengelola sumber dayanya dalam konteks skala ekonomis. Kita sudah bahas seluruh konsep-konsep yang terkait dengan teori produksi yang meliputi jenis-jenis produksi, jenis-jenis biayanya, serta skala ekonomis. Nah, bagaimana kita bisa memproduksi sejumlah barang dengan keterbatasan faktor-faktor produksi sudah dijelaskan, menggunakan teori untuk faktor produksi tunggal yang berubah maupun multiple faktor yang berubah. Kemudian kita juga sudah mempelajari perilaku dari setiap jenis biaya dikaitkan dengan penggunaan faktor-faktor produksi. Sudah kita jelaskan tadi menggunakan contoh kombinasi faktor modal dengan faktor tenaga kerja, sehingga kita bisa tahu bagaimana perilaku atau sifat dari biaya total, biaya variabel, biaya tetap, biaya marginal maupun biaya rata-rata lainnya. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana cara mengelola perusahaan untuk mencapai skala ekonomis, ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai skala ekonomis. Dan bagaimana cara kita menganalisis pencapaian skala ekonomis? Kita bisa menggunakan teknik break-even analysis. Bagaimana yang sudah dijelaskan konsepnya, yaitu break-even terjadi apabila pendapatan sama dengan total biaya. Dengan demikian kita akan mengetahui break-even point-nya, dan dari break-even point kita akan bisa mengidentifikasi area of profit. Nah, demikian yang dijelaskan untuk di hari ini dengan topik atau pokok bahasan teori produksi. Semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.